kebetulan di sebelah saya ada seorang Yahudi yang memang ada di Jawa Barat ini ya. Iya Bang. Yang memang dari beberapa hal sebagai banyak diskusi dengan saya. Kemudian dia masih malu ketemu dengan ngobrol dengan Bang Juma. Hanya pertanyaan titipan yang menarasikan bahwa dia juga mengatakan ada benarnya dong kami. Berarti memang yang disalib itu bukan Yesus yang kami maksud. Nah, Anda sudah dengar sendiri dari Bang Juma. Yang disalib itu orang yang terkutuk. Kenapa dasarnya itu saya mengatakan, Bang? Coba kita teliti lagi perkataan Paulus dalam Galatia 3 nomor 3 tuh, nomor 13. Apa yang dia katakan? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini kebohongan pertama. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Justru orang yang tidak melakukan hukum Taurat itulah yang dikutuk. Orang yang tidak melakukan Taurat dengan perbuatan yang terkutuk, bukan Tauratnya. Ini kesalahan pertama yang dilakukan oleh Paulus. Yesus mati untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk? Coba kita lihat di dalam Ulangan berapa itu? Ulangan 26 nomor 27. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi kalau orang tidak melakukan Taurat, orang itu terkutuk, bukan Tauratnya yang terkutuk. Tapi kesalahan yang dilakukan narasi Galatia, terkutuklah Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah, fatal kesalahannya ini. Kenapa fatal? Karena mereka menganggap yang terkutuk di atas tiang salib itu adalah orang benar, orang suci, orang kudus, yaitu Yesus. Padahal kalau dia mengatakan ada tertulis, berarti tertulisnya di dalam Ulangan 21, nomor 22 sampai nomor 23. Berarti orang Kristen harus mendudukkan perkara itu dengan benar. Jangan ambigu, apalagi tipu-tipu. Kalau tertulis, berarti harus mengikuti narasi itu. Apa yang diterangkan kemudian yang tertulis menurut Paulus? Kita lihat di Ulangan 21 itu. Ulangan 21 sangat jelas menerangkan bahwa orang yang dihukum mati, yang sebanding dengan hukuman mati. Coba, apabila seseorang melakukan kesalahan berat, lalu dihukum mati dengan cara menggantung dia di atas pohon atau tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga. Sebab siapapun yang dihukum tergantung adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Jadi jangan mencemarkan negeri yang Elohim berikan kepada kalian sebagai hak milik turun-temurun, sebagai milik pusakamu. Jangan melanggar peraturan ini. Kata Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Berarti selamanya orang yang digantung itu pasti otomatis orang yang dikutuk oleh Elohim. Bukan dikutuk oleh perbuatan dosa-dosa orang-orang, tetapi Elohim memang yang mengutuknya, dikarenakan oknum tersebut melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi bukan Yesus, dalam hal ini bukan Nabi Isa, bukan. Yang mati terkutuk itu memang betul-betul orang yang dikutuk oleh Tuhan karena perlakuannya setimpal dengan hukuman mati. Apa itu? Suap. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Coba kita baca lagi Ulangan 27. Bagaimana kemudian tertera di sana dengan sangat indah terkait dengan Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini siapa ini? Yang menyerahkan Yesus yang tidak bersalah ini untuk dibunuh? Yudas. Yesus mengatakan di dalam Lukas 2 ayat 18 nomor 31. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Berarti kitab Nabi Musa. Nah, apa yang tertulis? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh, untuk menyerahkan agar dibunuh orang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ini jelas ini. Ini harus tergenapi kata Yesus. Nah, kalau teman-teman dikatakan dalam kitabnya sendiri, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Nah, percaya tidak orang Kristen? Ketika Yesus berkata, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Percaya nggak orang Kristen? Kalau percaya, maka tinggalkan penyembahan terhadap Yudas.
Karena Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Salah satu bingkai daripada isi daripada Taurat itu adalah kitab Ulangan. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti yang terkutuk di sini siapa? Yudas. Nah, Yesus mengatakan harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi. Di kitab Amsal jelas dikatakan, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Amsal 21:18, orang pengkhianat menjadi tebusan bagi orang benar. Jelas itu. Orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Jelas. Kita mau lari kemana? Al-Quran sudah 1400 tahun sudah menjelaskan ini. Jadi kalau masih ada teman-teman Kristen yang masih ingin menyembah Yudas, itu kebangetan. Berarti dia nggak percaya Yesus. Karena Yesus tidak pernah terucap dari mulutnya. Misalnya di Amsal di Matius 16. Matius 16, tidak pernah Matius 16, Matius 26, tidak pernah kemudian Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di surah-surah Roma. Tak ada. Surah-surah Paulus, tak ada. Harus tergenapi yang tertulis di perjanjian baru, tak ada. Yesus mengatakan harus tergenapi yang ada di perjanjian lama. Berarti kita harus mencari acuannya. Nah, terkait dengan tragedi penyaliban kita lihat apa saja yang terlibat di situ. Di TKP apa yang terjadi? Oh, di situ ada pengkhianat. Di situ ada orang makan suap. Di situ ada orang fasik. Di situ ada orang yang tidak benar. Di situ ada makar, ada persengkongkolan membuat tipu muslihat. Ada kesaksian-kesaksian palsu. Lalu apa kata Tuhan terhadap utusannya yang ingin dicelakakan, yang ingin dicerai, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang fasik? Apakah Tuhan diam diri? Atau ada dalilnya yang mengatakan bunuhlah orang yang benar demi untuk menebus orang-orang yang berdosa? Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Yang ada, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Sebab aku Elohim tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya dosanya ditebus dengan mengorbankan orang benar, itu mimpi, tahayul. Tahayul. Itu nggak ada, itu nggak ada dalil pembenarannya. Justru kalau kita lihat, orang Kristen ini sama tipikalnya dengan makhluk yang merasuki Yudas. Kalau kita berdebat dengan orang Kristen, pingin kali Yesus itu mati. Pingin kali, kalau perlu mereka yang mengeksekusi segera. Andai saja mereka hidup pada zaman itu, mungkin tentara Romawi akan duduk-duduk minum kopi aja mereka. Yang melakukan eksekusi ini mereka-mereka ini yang ada sekarang di sekeliling kita. Kenapa? Kalau orang Roma, orang Yahudi, kalau orang Yahudi diceritakan dalam Yohanes 11, mereka ingin membunuh Yesus hanya karena ketakutan dirampas tempat sucinya, dirampas bangsanya. Itu mah nggak apa-apa. Tapi yang satu ini menginginkan pembunuhan terhadap Yesus karena dosa-dosa mereka. Dosa mencuri, merampok, memperkosa, memburit, ingin dihapus, ingin dibebaskan. Ingin dibebaskan hidup di dunia ala bum-bum. Dia mau pokoknya kita mati besok masuk surga, tidak ada kuburan, tidak ada siksaan, langsung melayang kayak roket ke atas. Itu mereka mau. Makanya saya katakan, andai mereka ini hidup pada zaman itu, maka tentara Romawi tinggal duduk minum kopi. Orang-orang Farisi tinggal garuk-garuk kepala. Mahkamah agama asik ibadah di sinagoge. Oke? Imam-imam kepala sibuk melayani jemaat. Yang membunuh Yesus, yang mengeksekusi Yesus, mereka-mereka ini yang sekarang. Kenapa? Lebih penting mana? Melindungi tempat suci, bait suci, daripada menghapuskan dosa-dosa mereka. Pasti lebih duluan mereka daripada masuk neraka. Ayo kita lombai tentara Romawi untuk membunuh Tuhan kita. Parah kali bah. Untung mereka tidak sesaman dengan Yesus. Andai sesaman mereka akan teriak, ayo semuanya kumpul, siapkan tombak, parang. Apa ini mau dibikin bos? Kita bunuh Tuhan kita supaya dosa kita diampuni. Halilintar, parah kali bah. Ampun DJ. Jadi itu sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak rasional. Ya. Tidak rasional. Kenapa? Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adapun orang-orang kafir itu, mereka adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Dan itu betul. Coba hadirkan orang Kristen sini. Siapa yang terkutuk? Yudas. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa yang fasik? Yudas. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa pengkhianat? Yudas. Siapa yang disalib? Yesus. Pasti gitu. Nah sekarang tanya setan. Wahai setan, wahai iblis, kenapa kau merasuki Yudas? Iblis yang menjawab apa? Supaya
supaya Yesus tidak disalib. Nenekmu kiper. Iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Berarti iblis ini pahlawan bagi mereka. Iblis ini pahlawan. Kenapa pendeta Gibran itu besar perutnya sekarang? Badannya hebat, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Kenapa? Karena dia mendapat hadiah dari iblis. Cuma iblis tidak jadi pahlawan. Mana mau dia, mana bisa dia menjual Yesus di gereja? Nggak bisa. Pendeta Gilbert tidak akan pernah mendapatkan 10% per bulan kalau bukan iblis yang mencanangkan itu. Itu pasti tuh. Sekali lagi saya katakan terakhir, Bung Esol, andai saja saudara-saudara kita ini hidup di angkatan pertama, maka mereka lah orang yang akan mengeksekusi Yesus. Yang lain mundur, biarkan kami yang menghabisi Tuhan kami sendiri, supaya dosa-dosa kami tertebus dan kami akan menjadi anak-anak Elohim dan masuk ke surga tanpa rintangan, bebas sebebas-bebasnya. Itulah mereka. Coba yang masih waras ini, yang masih mau diselamatkan, silakan pikirkan itu baik-baik. Ya, oke ya. Jadi saya lebih paham sekarang ya.